Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi. Halo dulur presisi Polda Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya berjumpa kembali dengan podcast Polisi Punya Cerita. Nah, hari ini adalah hari yang spesial karena tim podcast Presisi Polda Sumatera Selatan sedang berada di sekitar jalur lintas Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Polres Prabu Muli. Nah, senang sekali nih kita ngobrolnya lumayan jauh. Kalau biasanya kita di studio podcast Presisi, sekarang kita keliling dulu, kita melihat bagaimana situasi Kamtibmas yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Dan sudah hadir bersama saya Kapolres Prabu Muli, Bapak AKBP Widyardi SIK MH. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Tiara. Gimana kabarnya hari ini? Kabar baik, sehat, dan siap berbagi informasi. Tentang Polres Prabu Muli? Tentang Polres Prabu Muli tentunya. Siap. Dan hari ini senang sekali nih Pak, karena tim podcast Presisi Polda Sumatera Selatan bisa mengunjungi Polres Prabu Muli untuk memberikan sedikit juga mendapatkan informasi tentang Polres Prabu Muli, situasi Kamtibmasnya seperti apa. Baik. Ya Pak. Pak, mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama Pak. Ya, silakan. Mungkin bisa Bapak jelaskan bagaimana situasi Kamtibmas di wilayah Polres Prabu Muli ini? Baik, situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Prabu Muli relatif aman, kondusif. Beberapa kegiatan upaya Polres Prabu Muli untuk mewujudkan Kamtibmas yang kondusif, penegakan hukum yang profesional, prosedural, serta dapat melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat dapat kami jelaskan diantaranya dengan giat preemptif, preventif, dan represif, di mana dari pagi hari Polres Prabu Muli sudah melaksanakan gatur pagi, tidak kurang dari 40 strong point kami laksanakan dengan melibatkan lebih dari 200 personil, itu setiap pagi dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kemudian kegiatan pembinaan penyuluhan kami juga laksanakan. Babin Kamtibmas kami sudah sesuai jumlah desa 37, karena ada di sini saat ini 37 desa dan kelurahan, serta akan bertambah dan mana nanti juga kami akan laksanakan pemenuhan sejumlah desa kelurahan. Kemudian kegiatan represif diantaranya beberapa pengungkapan perkara telah kami laksanakan, bahkan ada pengungkapan perkara yang kurang dari 24 jam kami sudah dapat ungkap. Pembunuhan berencana ada 2, kemudian ada curanmor juga kami dapat ungkap dalam 24 jam, ada 1 perkara curanmor. Jadi ada juga pembunuhan ternyata di Polres Prabu Muli ya Pak, serem juga nih. Tadi Bapak sempat singgung bahwa ada kurang dari 24 jam. Betul. Bahwa sudah mengungkap kasus pembunuhan berencana. Dan sebenarnya Pak, kalau kayak tadi saya lihat, saya dengar Bapak bilang ada pembunuhan, ada juga curanmor. Sebenarnya itu ancaman gangguan apa sebenarnya yang sering atau lebih menonjol Pak di Polres Prabu Muli ini? Iya, dari 2 kasus pembunuhan berencana, sebenarnya itu dari salah sangka saja dari pelaku, kemudian sehingga tidak bisa mengendalikan emosi. Yang pertama ada ojek yang tersinggung karena rebutan penumpang sehingga dia akhirnya melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua, ada orang yang diajak oleh temannya, padahal temannya mengajak, ayo kita cari loka, nah, katanya gitu. Namun si tersangka pembunuhan ini menganggap bahwa si korban dia itu mengajak untuk melakukan suatu tindakan pencurian begitu. Jadi salah sangka gitu ya. Nah, itulah ketika kami melaksanakan press release, tentu kami menghimbau kepada masyarakat bersama, mari kita hormati hak asasi manusia. Bersama mari kita jaga dan jaga toleransi ini untuk mewujudkan Kamtibmas yang kondusif. Siap. Jadi Bapak sudah menghimbau masyarakat, khususnya masyarakat Prabu Muli ya, untuk tetap kondusif. Pak tadi berbicara tentang serem-serem nih, ngobrolnya kita tentang pembunuhan, curanmor. Boleh nggak sedikit Bapak berikan informasi, inovasi apa saja yang sudah Polres Prabu Muli lakukan untuk tetap supaya masyarakat tetap merasa aman Pak? Baik, inovasi kami terutama di bidang pelayanan, tentu kami juga mengikuti kebijakan Bapak Kapolda memudahkan pelayanan. Dan Mabes Polri juga sudah
meluncurkan aplikasi Polri Super Apps, dan di Prabu Mulih sudah banyak masyarakat yang menggunakan serta menikmati layanan aplikasi Polri Super Apps. Insya Allah seluruh anggota kami sudah memahami tersebut, dan laporan polisi pun kami tidak ada yang menolak. Artinya setiap masyarakat datang kami laksanakan konseling dan selalu kami terima laporan. Kemudian kegiatan-kegiatan pelayanan kepolisian seperti patroli dan lain sebagainya tentu kami laksanakan. Selain daripada itu ada terobosan kreatif kami, diantaranya adalah Bayangkara Bersiar, yang mana ini kami awali dari mengunjungi seluruh tokoh masyarakat sekota Prabu Mulih ketika di awal kami baru tiba, dan kami langsung minta izin untuk kiranya diberi kesempatan personel Polri memberikan himbauan Kamtibmas setelah pelaksanaan kegiatan ibadah baik agama Muslim maupun non-Muslim. Kemudian kegiatan kami tersebut khusus yang Muslim tentu kami ada anggota yang siap untuk jadi khotib sholat Jumat, dan ada juga anggota yang memberi pelajaran mengaji bagi anak-anak. Kemudian yang non-Muslim demikian juga, jadi mereka semua anggota Polres Prabu Mulih beribadah sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya, dan sembari memberikan himbauan Kamtibmas atau setidaknya berbagi informasi dengan jamaah. Siap. Jadi memang anggota Polres Prabu Mulih itu adalah semuanya Babin Kamtibmas ya Pak ya. Harus memberikan himbauan ke masyarakat untuk memberikan rasa aman dan juga masyarakat merasa nyaman juga bahwa kehadiran Polri ada gini ya Pak. Ya. Siap. Ini inovasi yang sangat menarik, Dulur Presisi, dan sangat manusiawi ya Pak. Maksudnya memang kemanusiaannya tinggi gitu. Siap. Memberikan informasi juga. Kalau bisa masyarakat kalau ada yang mau ngelapor kan bisa melewat Polri, jadi nggak takut-takut lagi. Nggak takut-takut lagi. Takut nih kalau sama polisi. Oh nanti aku nggak ditanggepin kalau lapor polisi, kan sering juga kayak gitu. Tapi dengan adanya inovasi Polres Prabu Mulih Bayangkara Bersiar, masyarakat menjadi lebih nyaman ketika berkomunikasi dengan anggota Polri. Nah tadi kalau sudah kita membahas tentang inovasi ya Pak. Tadi kan saya lihat nih Pak dari depan. Selalu ada mobil, namanya juga harus lintas Sumatera Pak. Sebentar lagi kita ketahui bersama nih Pak, bahwa kita sudah memasuki bulan Ramadan, belum lagi nanti Idul Fitri. Karena Polres Prabu Mulih yang memang sangat di depan arus lalu lintas, bagaimana Pak persiapan untuk menghadapi arus mudik nanti Pak? Baik, sebelum saya jawab mengenai arus mudik, tadi saya tambahkan inovasi kami adalah polisi ngantor di desa dan kelurahan. Nah, lebih menarik lagi. Awalnya itu hanya desa kelurahan terjauh dari kantor polisi, karena Polres Prabu Mulih ini wilayahnya meliputi 6 kecamatan namun baru 4 polsek. Sehingga tentu ada desa dan kelurahan yang cukup jauh dari kantor polisi. Pada awalnya ada 12 desa dan kelurahan. Sehingga pada saat hari libur, Babin Kamtibmas kami hadir bersama SPKT, baik SPKT Polres maupun Polsek. Dan sesekali Kapolres atau pejabat utama Polres turut hadir bersama para Babin Kamtibmas dan KSPKT. Ini untuk memudahkan pelayanan masyarakat, terutama yang jauh. Selain daripada itu, tentunya nomor polisi dan aplikasi Polri Super Apps kita sosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian untuk persiapan operasi ketupat dalam arus lalu lintas, Polres Prabu Mulih ketika operasi lilin tahun lalu kami zero accident, tidak ada kecelakaan di wilayah hukum Polres Prabu Mulih sepanjang operasi ketupat tahun 2022. Demikian juga ketika operasi keselamatan tahun 2023 kembali wilayah hukum Polres Prabu Mulih zero accident dengan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Tentu kami berkoordinasi, berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan setempat dan Dinas PU untuk hal ini. Insya Allah untuk kesiapan operasi ketupat nantinya kami akan kembali lakukan kegiatan yang sama, sinergi kami dari hati bersama untuk mewujudkan Prabu Mulih aman dan nyaman. Jadi memang mempersiapkan operasi ketupat di Polres Prabu Mulih sudah ada sinergitas yang akan dibangun ya Pak ya bersama instansi pemerintah lainnya. Pak, boleh mungkin Bapak
berikan sedikit himbauan buat masyarakat, Oke. untuk masyarakat khususnya masyarakat Prabu Muli, apa himbauan buat supaya tidak melakukan kriminalitas, supaya juga masyarakat tetap aman dan merasa nyaman, Pak. Baik. Kepada masyarakat Prabu Muli kami menghimbau bersama, mari kita wujudkan Kamtibmas yang kondusif dan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran berlalu lintas dari, oleh, dan untuk kita. Bersama mari kita wujudkan Prabu Muli prima, berkualitas, yang semakin aman dan nyaman. Kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat, bersama mari kita jaga dan hormati hak asasi manusia, untuk tidak terjadi lagi kejadian-kejadian salah sangka yang dapat menjadi tindak pidana seperti halnya yang tadi kami sampaikan. Kemudian yang ketiga, bersama mari kita perangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sepanjang tahun 2022 terjadi 91 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan tentu kita harus perangi bersama, partisipasi masyarakat untuk memerangi bahaya dari penyalahgunaan narkotika. Kemudian yang keempat, kami mengimbau masyarakat untuk tidak sungkan atau tidak enggan memberikan informasi kepada Polres Prabu Muli, baik melalui call center Polri 110 maupun bantuan polisi 0813 7000 2110, ataupun nomor handphone Polres Prabu Muli 0811 7856 110. Dan kami mengharapkan masyarakat mendownload aplikasi Polri Super Apps, yang mana dapat membantu masyarakat menikmati layanan kepolisian. Demikian. Baik, nah Dulur Presisi tadi sudah lengkap banget dijelaskan oleh Kapolres Prabu Muli, mulai dari bantuan polisi, nomor Polres Prabu Muli, Super Apps. Jangan lupa di-download Super Apps, karena di situ ada layanan kepolisian yang bisa Dulur Presisi akses dengan cepat. Betul. Baik Pak, tadi sudah ngobrol lumayan lama, kita bercerita tentang inovasi Polres Prabu Muli, bagaimana kesiapsiagaan Polres Prabu Muli. Himbauan juga sudah. Kalau begitu kami ucapkan banyak terima kasih Bapak. Kami sudah hadir di Polres Prabu Muli dan Bapak sudah memberikan informasi yang banyak sekali untuk masyarakat Prabu Muli. Mungkin kita bisa closing bareng ya Pak? Boleh. Sebagai penyemangat juga nih sebelum kita tutup. Ya. Nah, Dulur Presisi tadi sudah dijelaskan oleh Kapolres Prabu Muli mengenai informasi tentang Polres Prabu Muli dan juga layanan apa saja yang bisa diakses oleh Dulur Presisi, khususnya di wilayah kota Polres Prabu Muli. Nah, Dulur Presisi, kita akan bertemu lagi dengan podcast Presisi Polda Sumatera Selatan lainnya dengan tema yang berbeda dan informasi yang lebih menarik lainnya. Podcast Presisi Polda Sumatera Selatan, kita baca, salam presisi.